Hello, guys. Lovely to see you all on a nice Thursday afternoon. Yeah, no one's watching yet. Thursday afternoon, guys. Good to see you all. Hi, Nurbaiti, 29. Hello, everybody. Hello, guys. Anissa Putri, Weni _Run, Kenzie Winata. Hello. Hello. Agustinus HLT. Yeah, I'm doing fine. Hope you're doing fine yourself. Hi guys. Hello. Sonia Hemi giveaway dong. Yeah, actually we should do one. Udah lama nggak giveaway. What's poppin'? Lots of poppin' today. Lots and lots of poppin'. Oh, katanya hujan. Mantap _jiwa bilang ya. Alright, so actually today I'm doing an IG live with a very old friend of mine. Dia teman lama banget. From many years ago. Biar dia perkenalkan dirinya nanti ya, kalau kita udah live bareng. I have been a friend of his already for many years. And he's been a mentor of mine actually. Dia seorang mentor untuk aku, bagaimana untuk bisa membuat bisnis kursus bahasa Inggris dan mengajarkan aku semua hal tentang bisnis ya, cara untuk memanage bisnis dan segala macam ya. Dia benar-benar bantu aku banget, dan hari ini kita akan ada sedikit sesi sharing ya, sedikit sharing and discussion ya. About entrepreneurship. Kalau dari Clemens ya, namanya Clemens, yes. I think someone guessed his name right. Mana dia? Tadi ada orang tebak namanya benar ya. Yeah, and I think he's joining us, so we are gonna join with him now. All right. Can wait for him to join ya. Hello Ginanjar Wicaksono, teman kita dari Aaron's English on WhatsApp batch 1. Hello. Good to see. From Jogja he is. Yes, is that right? Ginanjar, you're from Jogja, right? Yes. Kita lagi nunggu sih. We are waiting for him. Yeah. He needs to go live. Waiting nih. Come on. Waiting for Clemens Rahaja. Yes. Also, I requested as well. Already. Yeah, Ginanjar. Ginanjar, one of our old members, yeah, from batch 1, yeah. Coba lagi ya. Go live with add. Apa sinyalnya di aku yang jelek? Can you hear me, guys? Is my signal okay? Kalau di signalnya di aku, oke nggak? Akunya kedengeran nggak? Akunya sinyalnya di aku yang jelek. Takutnya sinyalnya di aku jelek. Saya ini waiting, tapi nggak bisa, nggak ke-connect. My signal is okay. Okay, thank you, Sharon, Aurelia. My signal is fine, right? You guys can hear me. But, nih waiting mulu nih. Kayaknya sinyalnya jelek dia. Nggak mau salah, guys. Nggak mau salah. Tapi ini ada yang bilang signal aku oke. Ya udah kan, gue tunggu, tinggal nunggu. Oh, ya. Yeah. My bahasa sometimes, ya. Clemens Raharja is unable to join. Kita coba lagi ya, guys. Let's try one more time, ya. Coba lagi. Nah, sekarang aku bisa pencet apa? Nih. Coba lagi, everybody. Maybe we should turn off the comments for a while. Turn off commenting. Nah, okay.
Ada teman yang lagi nonton kita saranin coba matiin dulu comments-nya biar live-nya bisa. Coba lagi. Go ahead again, Clemens. Should I request again? Ya, aku coba request lagi ya. Coba. Ini aku lagi matiin semua komen kalian dulu ya, nggak apa-apa ya. Ntar aku nyalain lagi. Oke? Soalnya kita mau ada Q&A juga. Mau nanya-nanya. Yeah, I'll repeat again, actually. So the person that I'm going live with today is an old friend of mine. I've known him for quite a long time now. And he's been one of my mentors for quite a while. He's helped me with many, many things to do with my business. And ya, emang dia benar-benar salah satu orang yang taught me about the very basics of running a business and stuff like that ya, sehingga aku bisa bikin kursus bahasa Inggris aku sekarang dan bisa bikin content di social media segala macam. He's very very helpful for that. So today we're going to talk about two things ya, making positive social media content and business. Nah, mungkin di bisnisnya akan lebih ke Clemens, kalau di aku lebih ke social medianya. Ini nggak bisa mulu nih ya. Nah, aduh sedih. sedih. Nggak bisa. Emang IG Live, aku sebenarnya alasannya kenapa aku jarang IG Live, karena begini. Karena selalu ada aja kendalanya. Ada aja yang nggak jalan sesuai rencana. Ini kenapa, why I don't make IG Live. Aku mau nyalain lagi deh commenting biar bisa dapat dulu comments-nya kalian. Tapi sambil nunggu, nah ini send a request. Oke, kita coba lagi ya. Once more. Say bismillah dulu. Come on. Oh. Nah, aduh. Itu dari tadi aku request gak bisa. Iya, karena itu aku jarang IG Live sebenarnya. Aku jarang banget IG Live. Karena ada aja kendalanya. Ada aja yang bikin gak sesuai rencana. Iya ya. Halo, apa kabar semuanya? Halo. Akhirnya. Tadi sempat live di Clemens Raharja juga, kirain aku hosting. And then kok nggak masuk nih? Ternyata kita miskomunikasi ya. Emang harus kayak live bareng, and then one of us invite each other. Tapi kayaknya we forgot to say who's gonna invite who's. Iya. Ya udah tadi aku nonton sih, cuman kekat. Thank you banget for the kind words, Mr. Aaron. Terima kasih. Wah, mantap nih. Jadi tadi aku bilang ke penonton kita hari ini, kita mau sedikit discuss tentang dua hal ya, about business, because you've been one of my longest business mentors, and about building positive vibes on social media ya. Yes. Bagaimana dua hal ini bisa digabung ya. Mungkin kalau di you sendiri ke bisnisnya, kalau mungkin lebih ke bangun positive vibes di social media, dan mungkin kita bisa sharing our stories about how we built our communities and stuff like that. Boleh banget. Oke. Silakan. The mentor goes first lah. Jadi perkenalan dulu kali ya buat teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan Aaron tuh one of the long standing member juga yang banyak banget inspire a lot of us di sana. Dia banyak banget pencapaian yang dia udah lakukannya dari kalau dulu ingat waktu kisahnya pertama kali anak muda, kayaknya paling muda justru di grup ya, yang datang dari Australia tahun 2015 kita mulai kenal ya. Terus mulai merintis. Iya, dulu bikin Fluent House of English itu wah, banyak banget deh perkembangannya sampai sekarang. Kalau kita ngelihat nih teman-teman udah jadi selebgram. So gimana kalau kita mungkin mulai dengan ini topik yang sekarang paling hangat. Kalau dari Aaron, di era corona seperti ini, bisnis gimana bisnis? Ya, I think semua orang ngerasain dampaknya dari corona ya, untuk untuk bisnisnya ya saat ini.
Um, Kalau menurut aku sih, the biggest thing I learned itu pivoting ya. Emang harus belajar untuk pivoting. Ya, Karena aku diserang dari semua aspek sih, dari semua aspek bisnisku yang berjalan pre-corona itu aku diserang semuanya. In my iya. school programs, in my corporate programs, in my English course, everything deh diserang gitu. Hmm. Um, I don't know, was it just fate ya? Apakah emang nasib apa gimana ya? Tapi di awal tahun ini kita benar-benar coba push untuk gimana ya? Untuk bikin program di online gitu ya, program pembelajaran di online ya. Yes. Kita udah mikirin dari Desember tahun kemarin ya, dan tercetuslah program Aaron's English on WhatsApp ya. Sedikit dapat advice dari you sendiri dan teman-teman lain di Entrepreneur Society, bagaimana harus bikin grupnya, bagaimana harus membentukkan kontennya segala macam ya. Dan I don't know whether it was fate or what, tapi kayak timingnya kayaknya pas banget deh gitu. Kita start ini di 2020, which is juga 2020 kayaknya akan diingat sebagai tahun pandemi kan, 2020 Yes. ini, dan dimana semua bisnis-bisnis yang maybe agak-agak stuck di metode yang lama terpaksa harus pivoting dan change rhythm ya untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu, which is ke online kan. Ya, Tapi ya memang itu sih sesuatu yang aku paling bisa dipetik ya dari pandemi ini selama ini di tahun ini, tentang pivoting ya, dan bagaimana kita emang harus gesit dan berubah yes. seiring dengan keadaan di sekitar kita gitu. Betul banget. Wah, Hmm. bagus. Memang kalau dibilang kebetulan atau enggak, saya setiap kali kalau lagi ada sesi-sesi ngajar, pasti bilang, in every crisis, there is an opportunity. Di setiap krisis pasti ada peluang. Dan justru, I think you're on the right path lah, udah di jalan yang benar untuk arahnya switching ke dari offline ke online. Karena memang banyak bisnis yang kena imbas, dan kalau mereka nggak bisa beradaptasi, pasti akan ngedrop sendiri gitu. Jadi, ini buat teman-teman juga kan kalau kalau ngomongin Aaron yang pada baru bergabung nih, Aaron juga dulu mulainya sama dari nol ya. Bahkan itu gimana tuh kisah waktu dulu pertama sebelum sebelum memulai ini semua sampai akhirnya bisa bisa bikin Instagram dengan konten-konten yang menarik gitu sampai sekarang. Udah berapa jumlahnya sekarang Aaron English? Uh, 200 followers. Wih, oke Nah, siap. I don't like to talk about followers lah. Iya, nggak apa-apa. Tapi memang ini akan menjadi satu masukan yang bagus buat teman-teman yang lagi dengerin dan yang rasa imbasnya terkena banget dari efek-efek corona tuh, dari bisnisnya, dari apapun itu yang kegiatan yang mungkin kena atau mungkin kehilangan dari lapangan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin bisa juga mengikuti pathway-nya yang sedang kita kerjakan gitu. Mungkin bisa membagikan hal-hal yang positif dan sebagainya. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit kali itu pengalamannya, Aaron. Waktu dari dulu pas pas baru mulai tapi sampai sekarang nih bisa bisa gini gimana tuh? Itu penuh dengan perjuangan pasti kan. I think that's going to be an interesting story. Well, ya awalnya itu kan memang dari ini cuma ngajar-ngajar privat ya bahasa Inggris, karena waktu itu ini pas aku masih SMA ya, dan sempat udah di Indonesia ya. Dan Ya, itu ngajar-ngajar privat buat isi waktu kosongnya aja gitu ya. Soalnya kan waktu itu masih homeschooling ya. And then eventually private ini berkembang jadi groups, terus kita mulai ke sekolahan, terus kita mulai kita harus memang buat badan usahanya sendiri. This was like 5 years ago now ya, 5 or 6 years ago ya lah. Dan ya, ya, seiring ya. berjalannya waktu kita bikin kursus ya, the typical growth ya, normal lah ya, bikin kursus bahasa Inggris segala macem, bikin kantor dan everything. Cuma menurutku ya semuanya berubah ketika kita mulai Aaron's English gitu. Karena pemicunya itu memang pas aku lagi ngobrol sama teman-teman, mereka bilang, dan salah satu juga social media strategist waktu itu, dia juga bilang kayaknya social media you itu agak kurang di face of the brandnya gitu. Siapa nih face of the brandnya gitu? Kayaknya sekarang brand mau
ya mau berkembang ya, thrive ya di dunia sekarang itu mereka harus ada face of the brand-nya biar bisa membangun kepercayaan sama konsumen ya kan. Yes. Dan aku pikir kayak, iya belum ada sih. Siapa ya? Ya siapa lagi? Who else could it be kan? Nggak mungkin orang lain gitu. Jadi ya berangkat dari situ mikir, alright, berarti I'm the face of the brand. Terus ngapain? What should I do? Dari situ orang-orang ya teman-teman guru bahasa Inggris lah bilang kayak, Aaron kayaknya kalau you ngajar itu kayak materinya nangkep deh di otak-otak murid gitu. Kayak you bisa kata-kata you bisa ngena gitu ke murid-muridnya kalau ngajar bahasa Inggris gitu. Kayaknya ini harus dibikin di platform untuk menjangkau orang banyak gitu. Terus habis mikir, yeah, this is interesting. Ini 2018, aku ingat tahunnya persis ya, 2018. Yeah. Terus kita mulai melakukan research sendiri. Oke, ini sekarang we weren't the first ya. Dan kapan sih kita the first? Kayaknya kalau mulai apapun, selalu pernah ada orang-orang sebelum kita yang sudah melakukan hal itu. Betul. This is for everything sih. Karena sekarang there's nothing new anymore gitu. Semuanya ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi gitu ya kan. Nggak ada namanya yang benar-benar you orang pertama yang melakukan itu. Dan begitu you mengklaim bahwa you orang pertama yang melakukan itu, pasti ada orang-orang yang dispute itu. Kayak, banyak ya. You bukan yang pertama dong, gue yang pertama. Enggak, gue yang pertama. Jadi rebutan dong kan. Jadi kita lihat orang-orang sebelum kita udah pernah bikin konten tentang bahasa Inggris itu kayak gimana sih gitu. Dan bagaimana kita maybe not better than them, tapi bagaimana kita bisa different from them gitu. It's not about being the first, but it's just about being the most different. Kita juga nggak harus the best ya, tapi siapa sih the best gitu? Apa sih pengukurannya untuk menjadi the best kan nggak ada gitu. Adanya ya bagaimana dampak yang kita bisa berikan kepada audience kita dan bagaimana kita bisa diferensiasi dari yang lain gitu. Habis lihat semua itu, doing a bit of our research, okay, we found a few things. Kalau di konten sebelumnya yang sudah pernah ada, uniformity-nya kurang, konsistensinya kurang. Oke, berarti kita fokus ke situ. Hal-hal yang identik tuh juga kurang gitu. Jadi audience nggak bisa ada kayak association. Associating something lah with that social media entity lah gitu. Misalkan nih, like I'm wearing today kan, the gray t-shirt ya. Nah, itu jadi sesuatu yang identik dengan Aaron's English gitu. Orang-orang tahu, gray t-shirt yang follow Aaron's English, mereka tahu itu Aaron's English gitu. Sesuatu yang identik orangnya gitu. Selittle itu ya. Yang kita lihat di niche-nya kita, itu nggak ada gitu. Yang association seperti itu. Jadi those things we picked up on, and just making the material singkat, padat, jelas, kalau bisa menghibur orang-orang dan kalau bisa viral. Nah, that's a challenge dong. Itu very, very challenging. Dan ya kalau namanya ada sebuah rumuskah untuk menjadi viral, menurutku tidak ada. Tapi setidaknya you bisa relate ke audience you. Bahannya juga nggak ngejelimet banget. Masih enteng lah ya, masih light, masih nggak terlalu berat, and also ya menghibur buat orang-orang. Relate, light, menghibur, tapi masih ada benefitnya buat orang-orang. Kalau materialnya nggak ada benefitnya, ya it's not really gonna work. Tapi not in all cases ya, not in all cases. Tapi itu bisa describe in more detail later lah. Ini secara gambaran besar aja lah ya. Itu keren sih. Seberapa sering konsistensinya sampai ngepost atau bikin ini? Terus ada berapa backtrack tuh kira-kira untuk kita ngomongin konten bang konten. Kalau ngelihat nih dari Aaron English. Awalnya, soalnya kan kita bikin Aaron's English itu based on season ya, berdasarkan seasonnya. Satu season biasanya 2-3 bulan. Jadi what we do is kita shoot semua episodenya itu dalam 1 atau 2 hari. Dalam 1 atau 2 hari, kita shoot semuanya. We shoot everything. Dan itu stok untuk, 2-3 bulan ke depan itu, untuk satu season. Soalnya kan I have things to do. Kan I can't
be producing content every day banget kan. Iya. Jadi itu membantu di efisiensinya, dan nanti tim editingnya mereka akan mengedit seiring dengan kita butuh episode tersebut. Jadi kita sudah buat kayak jadwal ya. Jadwal ini kapan ini tayang, tanggal berapa, for the next 2 to 3 months gitu. The problem with that is kalau namanya social media, kalau mau jadi viral, sedikit membantu kalau kita bisa naik yang lagi ngetrend gitu. Kayak bikin konten tentang topik yang sedang ngetrend. Ya, trend riding. Ya, yang lagi trending gitu. Aku kasih contoh waktu itu, kita buka Instagram discussion, waktu itu tentang ini. Mungkin ingat yang ini, McD Sarina tutup. Ya. Sempat agak-agak trending kan di social media. Nah, di IG story itu kita buka discussion sedikit tentang itu, tapi tetap bisa relate ke bahasa Inggris gitu. Istilah-istilah terkait dengan penutupan, closing, pandemi, segala macam kita related to English, supaya kita nggak terlalu off topic banget. Nah, itu bisa naik tuh, dan kebetulan IG story itu juga lumayan nge-boom gitu. The problem with shooting 2 to 3 months ahead, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 sampai 3 bulan ke depan gitu untuk di feeds. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita mau riding the wave, mau bikin konten yang kayak mengikuti trennya, itu harus di IG story sih, nggak terlalu di feeds gitu. Karena yang udah ada di feeds itu udah di planning dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi baru-baru ini banget, like within the past 2 weeks, aku lagi eksperimentasi dengan bikin video-video sendiri lah, maksudnya amatir aja gitu, just using my phone and stuff like that ya, karena zamannya lagi TikTok, semuanya lagi video sendiri ya, how hard can it be gitu. Jadi mungkin kita bisa menggabungkan bikin video-video amatir sama bikin video yang tetap profesional, yang tetap bagus, yang orang-orang follow Aaron's English sudah trust dan sudah suka. Iya, responsnya gimana? Kalau responsnya sih bagus ya, in my opinion. Aku kasih contoh waktu itu untuk Idul Fitri, kita bikin 5 cara untuk minta maaf dalam bahasa Inggris. That did 2 things, which I think made it go viral ya, which was ya sesuai musimnya, sesuai wave-nya, itu lagi trending, itu lagi on topic. Dan kedua, itu amatir. The good thing about amatir is itu relatable. Maksudnya, dalam maksud kayak filmingnya, bikin videonya itu kayak bisa relate ke orang-orang gitu. Dan kita pakai tulisannya seperti yang ada di Instagram Story tuh, fontnya. Jadi kita nggak bikin font tersendiri kayak kita biasanya bikin ya buat mini English, Aaron's English gitu. Tapi kita bikin fontnya yang kayak di IG Story, tapi di feeds gitu. Itu sesuatu yang I think people have come to love. Tapi we've had banyak trial and error-nya, sebelumnya. Dan tanya content creator mana aja, they will tell you the same thing. Tapi if there's one thing yang aku bisa petik ya sekarang ya, di zaman sekarang 2020, yang namanya content creator dan entrepreneur itu tidak bisa dipisahkan. Malah sekarang sudah menyatu menurutku. Itu sesuatu yang memang kita nggak bisa cuekin lagi gitu. Jadi kalau you entrepreneur, ya you mau nggak mau harus belajar dari content creator sekarang. Dan kalau you content creator, you mau nggak mau harus belajar tentang entrepreneurship sekarang. Makanya itulah salah satu alasan kenapa aku setuju untuk bikin IG Live sama you, karena kayaknya 2 hal ini memang kalau di-combine itu sangat perlu gitu, from your entrepreneurship perspective, from my content creating perspective. Kayak gitu sih. Very powerful. Karena memang kita ngomongin di era corona ini, tanpa sadar, this is going to change a lot of things ya. 3 major things. Jadi cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, which is kayak kita sekarang nih, kita nggak bisa ketemuan, social distancing dan sebagainya. Terus cara kita untuk bertransaksi nantinya. Ini 3 hal yang akan viral ke depannya sih, dan akan terbang kalau ngomongin bisnis darah Sinda. Justru kalau misalkan bisnis yang tidak bisa transisi ke dunia tadi digital, dengan gimana caranya bikin brand kamu, presence kamu keluar, ya dengan content creating tadi, ya itu pasti akan ketinggalan dan hilang. So
makanya hari ini tuh topiknya keren banget dan semoga ini nanti IGTV-nya di IG Live ini di save kan ya biar teman-teman yang lain bisa ikut lihat lagi nanti yang ketinggalan. Terus sama ini teman-teman yang pada ikut nonton sekarang seperti biasa kalau kita ngomongin ini IG Live entah kenapa jadi saya juga mulai bikin IG Live ini untuk ngeliput banyak teman-teman dari The Entrepreneur Society, member-member kita yang keren-keren sama ada orang-orang di luar juga kayak kemarin sempat dari ini teman dari Italia dulu Matteo Gorinoni yang gelato kita mulai bikin tapi entah kenapa jadi banyak giveaway. Jadi buat kamu yang sekarang dengerin nih nanti kamu harus nyimak terus sama lihat poin-poin apa yang penting yang bisa kamu dapatkan dari sesi kali ini. Jangan lupa screenshot kita terus nanti post tag Aaron English Clemens Raharja Entrepreneur Society nanti akan ini dapat hadiah. Nah, hadiahnya kita belum discuss nih sama Aaron. Kan Aaron tadi ada English in WhatsApp. Itu mau kita kasih nggak sesi 3 sampai 5 pemenang? Nanti aku kasih ada buku juga ya biar seru kita bagi-bagi giveaway kan biar rame Belum, ya. Aaron's English belum bikin merchandise, kita ketinggalan. Ketinggalan nggak apa-apa. Nanti kita kasih ini nih seragam di Entrepreneur Society juga. Kita udah bagi-bagi kemarin. Gitu. Iya. So ada kalau teman-teman yang mau nanya boleh banget. Nanti kita mulai nanya spesifik dari belajar bahasa Inggrisnya Aaron sendiri boleh, dari entrepreneurship-nya juga boleh. Kalau misalkan emang ini kita bikin mengalir aja pembicaraannya karena memang topik hari ini tuh lebih kepengen bagaimana seorang Aaron yang dulunya dari anak rantau dari Melbourne ke Jakarta dan sekarang bisa menjadi salah satu prominent English teacher in Jakarta, even Indonesia gitu. Dan nanti kedepannya mungkin akan banyak kesempatan untuk kita bisa ini kolaborasi dengan orang-orang yang ada di luar Jakarta. Juga Aaron kan udah bikin ada ini komunitas English in the Park dan itu it's a very good community. Jadi untuk orang-orang yang mau belajar tapi seneng banget gitu. Ini kayak saya ngerasain kalau culture kita dulu di Australia, saya kan lama di Australia juga. Culture kita kan sering ngumpul di taman ya. Tapi kalau di Jakarta kita nggak pernah tuh ngumpulnya di mall. Dan ini response rate-nya dari English in the Park. Tadi telepon masuk. Sorry, Clemens, can you repeat the question? Kayaknya sempat kekat sedikit sinyal. Oh, Bisa diulang pertanyaannya? halo. Tadi ada telepon masuk. Ya, jadi gimana response rate-nya dari English in the Park tuh? Oke, aku coba sedikit cerita ya tentang English in the Park. Jadi English in the Park itu sebuah komunitas yang kita bentuk tahun kemarin. Dan ini memang seperti percobaan pertama ya untuk Aaron's English ini terjun ke dalam dunia komunitas gitu. Tapi yang tidak berbayar, jadi memang maunya lebih ke social gitu ya. Ya konsepnya sih it was interesting sih karena awalnya udah dari lama sih, dari awal 2019, dari Januari lah sudah ada konsepnya terbayangkan untuk solve the problem tentang kayak komunitas bahasa Inggris ya. So kan my niche is English, right? My niche is English. Komunitas bahasa Inggris aku udah banyak banget datengin dan aku lihat kayaknya flat aja gitu. Kayak oke, mereka ngumpul di satu tempat, orang-orangnya itu aja, maksudnya sama terus gitu, orangnya sama terus, ngumpul di satu tempat terus, kayak could we do something different gitu ya, coba kita bikin sesuatu yang berbeda gitu kan, karena itu selalu menjadi guiding principle untuk Aaron's English, do something different gitu, we don't have to be the best but at least the most different ya. Jadi kepikiran untuk bagaimana kalau kita bisa bikin komunitas ini itu semacam roadshow gitu ya, sistemnya kayak roadshow. Tapi kumpul di mana? Masa di mall, di restoran? Boring amat gitu. Something unique lah. Kumpullah di park kita. Karena anak-anak muda sebenarnya senang ke park gitu. Soalnya kan kita udah ngerti audience kita itu kayak mahasiswa, first jobbers. Tapi even sometimes kita dapet ibu-ibu atau bapak-bapak juga ikut kadang-kadang ya. Tapi majority itu mahasiswa dan first jobbers lah, 18 to 25 lah ya. Jadi kita udah ngerti banget audience kita lebih ke siapa. Dan kayaknya
kayak anti mainstream banget kalau kita ngumpul di park gitu. Karena juga sebelumnya belum pernah lihat yang namanya ngumpul di park. Dan kita bikin kayak apa sesi gamesnya rotasi ya per pos gitu. Dan ide ini aku usul ke dua sahabat aku. If I can mention them by name, Idam and Asti. If they're watching, hi Idam, hi Asti. Mereka benar-benar ngebantu aku banget untuk membentuk komunitas ini. And it was very interesting karena pas aku mau propose idenya ke mereka, awalnya itu cuma mau ngumpul karena aku mau curhat abis diputusin sama cewek. Awalnya. Oh, itu backstory yang saya nggak tahu itu. So actually awalnya bikin English in the Park itu bisa dibilang gara-gara putus sama cewek, bisa dibilang. Menarik. Karena putus sama cewek jadi positive impact. Itu bagus banget. Jadi justru aku harus berterima kasih kepada mantan aku yang udah ngebantu bikin aku English in the Park. Karena wow. itu literally kayak beberapa hari abis putus, aku sedih dong, maksudnya kayak agak-agak depresi gitu, pengen curhat dong ke teman-teman gitu. Kedua sahabat aku kita ngumpul di coffee shop di Bekasi, terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ya mumpung lagi di sini, mumpung sama mereka, guys, gue kepikiran nih mau bikin komunitasnya gini, gono, lo mau nggak kalau apa kita bikin bertiga gitu. Nah, kayak, oh ya, that's a good idea, oh pada setuju dong gitu, pada seneng dong. Nah, dari situ kita bikin gitu. Nah, jadilah English in the Park. Habis dari situ, berangkat dari situ, we started, our first event was in Jakarta in April last year. That was our pilot project untuk ngetes aja sistemnya. Enaknya kita jalan kayak roadshow ya. Kita bisa bikin satu format acaranya kayak gimana, dan kita tinggal fotokopi ke setiap kota yang kita datengin. Karena orang-orangnya beda terus gitu. Jadi kita nggak perlu pusing untuk mikirin activity-nya kayak gimana, games-nya kayak gimana. Kita tinggal bikin sekali, udah jalanin aja ke kota-kota. Dan sampai sekarang ya sebelum corona ini ya, sampai sekarang udah 6 kali jalan ya. Karena kita usahain jalan setiap kali sebulan ya, sekali sebulan. Di April tahun kemarin Jakarta, Juni Bogor, Juli Bandung, Semarang Agustus, and then Jogja September, Oktober, Surabaya, terus Medan Januari, dan Bekasi Februari. Ya, berarti banyak loh, keren. Tapi ya sempet ya maksudnya dengan keadaan saat ini ya semua itu kita harus menundakan karena ya dengan keadaan seperti ini. Harapannya sih tahun depan kita udah bisa mulai bergerak lagi sih. Ya, hopefully planningnya adalah mau ke yang event Bekasi itu sempat agak kurang berjalan dengan baik. Kita mau coba take 2 di Bekasi tahun depan. Bekasi, Malang, Makassar, sama Balikpapan, sama Bandar Lampung. Katanya antusiasnya banyak sih di Bandar Lampung. Jadi kita akan coba tahun depan. Itu planningnya sih. Ngapain aja? Kalau lagi di sesi gitu ngapain aja biasanya? Belajar bahasa Inggris. Kayaknya kalau ngeliat fotonya seru ya. Saya belum pernah ikut. Ini aja sih, ada seperti games-gamesnya gitu ya. Ada seperti games-games. Jadi orang-orang tuh dibagi per tim gitu. Jadi ada tim-timnya. Terus mereka datengin pos-posnya lawan tim yang satu lagi. Jadi kayak head to head. Jadi setiap pos yang mereka datengin tuh head to head. Main games dalam bahasa Inggris. Lalu ada tim pemenangnya. Seperti itu. Di akhir eventnya. Buat yang pernah ikut English in the Park mungkin bisa testify. Karena itu seru banget. Iya, itu keren. Boleh tuh, banyak yang nanya dari tadi tuh. Ada Pekanbaru katanya. Makassar ada enggak? Tuh. Berarti English in the Park masih panjang. Yes. Aku usul nih, kita bikin formatnya ke Q&A ya. Aku buka Q&A cards. Boleh. Let's go. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya lewat Q&A cards. Soalnya ada tadi yang nanya-nanya yang bagus deh. Iya nih juga nih. Ada pertanyaan dari Virginia Aurelia. Mau kita bahas? Ya boleh.
Tapi dia nggak nanya Iya. lewat question cards ya. Nggak ditulis di komen nih. Tulis di komen sih. Terserah mau di question card dulu atau gimana, boleh. Yang di komen juga boleh. Coba itu orang yang Kita. nanya itu, siapa namanya, Virginia itu. Soalnya aku Heeh. juga lihat. Ini dia bilang, jadi perlu konten seperti apa yang menambah kepercayaan orang? Apa produk branding dan personal branding harus jalan beriringan, atau salah satu cukup? Nah, ini siapa yang jawab duluan? You wanna answer first atau aku? Oh iya iya iya. Iya. Ya udah, you dulu deh. Oke, kalau Capek habis menurut ngomong saya, English in the Park. iya capek. Branding selalu ada tiga yang selalu saya ajarkan, kan ada personal, produk, sama perusahaan. Ini tergantung dari bisnisnya kamu masing-masing. Kadang yang dibilang jalannya beriringan atau enggak, kalau kita ngomongin produknya misalkan seperti property developer, saya paling angkat dari perusahaan sama produknya aja. Jadi, atau mungkin bahkan produknya aja, developernya mungkin kalau baru mulai belum terlalu diangkat. Jadi kalau kita ngelihat tergantung dari produknya sama target pasarnya seperti apa. Kalau misalkan memang perlu yang namanya personal branding, itu mungkin produk-produk yang langsung direct to market, atau mungkin kayak jasa yang membutuhkan kepercayaan dari wajah di belakangnya. Dan ini bisa bisa jadi satu case study yang bagus banget juga, karena kalau misalkan salah satunya timpang, kita ngomongin contoh personal brandingnya kuat, dan kalau terlalu kuat itu nanti untuk mengalihkan ke produknya itu akan sulit. Salah satu contohnya mungkin pengalaman real yang dialami sama Aaron. Jadi Aaron Englishnya tuh kuat banget, tapi sebenarnya ada real produknya, Fluent House of English, sama ada Fluent English Training. Nah, pada saat lagi mau gini kan, nanti kalau ngomongin dari les bahasa Inggrisnya, orang yang mau masuk nanti nanyanya, karena yang kuatnya Aaron-nya sendiri, itu ada ini, gurunya Aaron bukan, diajarin sama Aaron bukan. Kalau bukan sama Aaron nggak mau. Tapi kan kita manusia ya. Aaron cuma punya 24 jam, sama kayak Clemens dan Virginia dan yang lain-lain. Jadi memang harus balance in a way, tapi kita bisa namanya scalable. Nanti kalau kalau terlalu kuat cuma di personalnya, kebanyakan nggak bisa scale up. Seperti kita ambil contoh juga, banyak yang bikin media-media yang gede nih sekarang. Contohnya ada beberapa yang kita sebut mungkin dari Womanpreneur, dari Rintisan, dari Gadrich, dan yang lain-lain, media-media bisnis. Tapi untuk konversi ke eventnya, itu justru lebih sulit. Kalau kita di Entrepreneur Society lebih kuat di offline, baru masuk ke online. Jadi branding komunitasnya lebih kuat. Jadi branding produknya, atau produk ya, atau perusahaan produk lah, lebih kuat daripada ya istilahnya gitu. Jadi tergantung masuknya dari mana. Kalau timpang itu nanti akan susah untuk konversi, biasanya seperti itu. Mungkin cukup menjawab kali ya, tergantung dari produknya kamu apa dulu nih. Tapi mungkin Aaron bisa nambahin, karena tadi case tadi yang di Aaron English sendiri itu mungkin real tuh, dimana akhirnya sekarang kan bintangnya nggak boleh cuma Aaron. Sama di Entrepreneur Society bintangnya bukan Clemens, bintangnya justru ada Aaron, ada teman-teman kita yang lain gitu, supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Kalau cuma Clemens doang, nanti ya Clemens yang nggak ada, abis lah di Entrepreneur Society-nya. Ya kan, sama begitu. Iya. Actually, ya ini sesuatu, Clemens, yang menurut aku ini challenge yang untuk every content creator yang memang mau merintis ke entrepreneurship juga gitu. Aku kasih contoh nih. Kalau aku kan ada gabung sama grup ini, Cat Ventures. Aku nggak tahu ada lah yang lagi nonton lah dari mereka itu ya. Itu isinya ada Cat Womanizer, si Andrea, ada Samuel Ray, ada Calvin Chandra, ada Herlin, ada Devita Gunawan ya. Kalau orang-orang mereka itu ya, aku bilang mereka tuh benar-benar fokus on the personal branding side, dan mereka tuh aware of that. Mereka tuh sangat kuat di personal brandnya. Personal brandnya sangat kuat. Followers mereka itu sangat loyal kepada mereka, dan setiap konten yang keluar dari mereka itu sangat melekat di hati followers lah gitu. Disitulah engagementnya itu sangat tinggi gitu. Sekali naruh postingan itu likes-nya banyak, dan banyak banget gitu. Buat teman-teman seperti aku nih yang kita ada bisnisnya sendiri, ada seperti Clement ngomong, you cleared it up for the people watching, Fluent House of English sama Fluent English Training, yes, kita ada real business yang sedang berjalan juga gitu. Dan disitulah aku
memang ada challenge-nya, dan teman-teman lain yang dia juga content creator tapi dia juga entrepreneur, untuk menggabungkan dua hal itu. Karena seperti Clement ngomong, kalau misalkan Aaron nggak ada nih, udah mati semua. Semuanya hilang kan. Jadi memang jadi tantangan tersendiri gitu. Kuncinya menurut aku di people power. People itu sangat-sangat penting. Bagaimana seperti Clemens bilang, kita bisa mengangkat orang-orang supaya supaya ya memang gak cuma kita sendiri yang kerja semua gitu. Misalkan di aku nih contohnya, kita memang lagi challenge untuk supaya jangan cuma Aaron doang yang orang-orang melihat untuk untuk mendapatkan bahasa Inggris, let's say ya, sesuai dengan audience-nya gitu. Kalau kita memang mau menjangkau lebih banyak orang dengan lebih intensif, dengan lebih dengan lebih intimate ya, kita butuh timnya gitu. Dan aku sedang mencari lah guru-guru bahasa Inggris yang lain, yang mereka semuanya saat ini yang lagi di Fluent. Jadi guru-guru Fluent yang aku bisa angkat, yang pede untuk ditaruh di depan kamera dan mulai sharing-sharing konten dia sendiri dan bikin sendiri, supaya ada someone else gitu. Soalnya kan dengan semua keunggulannya Aaron, ya pasti ada beberapa hal-hal dari Aaron yang orang-orang nggak suka gitu. Yes. Makanya aku masukin dari season 2 di Aaron's English, aku mulai masukin Amy. Karena sepertinya perlu ada lawannya gitu. Ada laki-lakinya tapi juga ada perempuannya gitu. Dan dengan semua keenakannya Amy, orang-orang bisa melekat. Dengan semua keenakannya Aaron bisa melekat. Karena aku bilang, aku sama Amy ini kita lumayan opposites ya. Dengan aku yang memang sedikit lebih lebih kaku, straight to the point, less emotionless, dan lebih ke informationnya aja. Kalau Amy lebih ke friendly, bubbly, hi guys gitu kan. Dia lebih dapet esensi seperti itu ya. Dan di followersnya Aaron's English itu sangat suka yang seperti itu gitu. Jadi menurutku ya di orang-orangnya, di people-nya itu yang harus kuat. Tapi cara untuk melakukannya itu harus sangat hati-hati. Kenapa aku bilang harus hati-hati? Karena kalau kita main namanya personal branding, personal, one person gitu. Kalau terlalu banyak introduce orang-orang atau menurutku kadang-kadang orang pentingnya, maksudnya ya orang sentralnya yang pusat, dia bisa seperti kurang kuat brandingnya tersendiri gitu. Yeah. If what I'm saying makes sense ya. In English paham. It's like the main person behind the brand gets saturated because there are too many other people that you're trying to introduce. Sorry, I have to use English ya. Yeah. Well, that's good. Yeah, that's good. Yes. Kayak agak-agak dissolve gitu, kayak encer gitu. I don't know what's the bahasa ya. Encer, iya. Tapi itu benar, itu yang dialami, makanya diluted, yes. Misalkan Clemens kan memang face of the brandnya untuk tes di Entrepreneur Society. Emang bagus, emang perlu untuk mengangkat teman-teman di Entrepreneur Society kan, karena menurutku ya let's face it, kita terang-terangan aja, Clemens is just a human, Aaron is just a human kan. We can only do so much in 24 hours kan. Kita juga perlu teman-teman yang lain nih, ayo gitu. Biar apapun yang kita sedang membangun itu bisa terangkat lebih ini lagi gitu. Tapi kita sebagai pusatnya, Clemens dan Aaron ya, itu juga nggak boleh pudar gitu. Karena ya istilahnya kalau orang yang base-nya, fondasinya mulai pudar, semuanya bisa selesai juga gitu, selesai gitu. Selesai. Balik ke awal seperti kita bilang, kalau nggak ada Aaron, nggak ada Clemens, udah mati. Seperti itu. Jadi memang cari keseimbangannya itu perlu sih. Kalau di aku saat ini, I'm willing to admit kita masih ada room for improvement untuk memperkenalkan orang-orang lain gitu. Karena aku sadar sebagai content creator, aku sedikit berbeda dengan teman-teman yang misalnya di Cat Vengers, semacam Andreas, semacam Samuel Ray gitu-gitu, yang pure hanya fokus di
di personal branding mereka sendiri gitu. Misalkan Catwomanizer ya, Catwomanizer aja ya udah Catwomanizer aja gitu, dan orang-orang happy with that karena mereka sangat loyal kepada dia gitu. But because she doesn't have a side business gitu, bukan side business, doesn't have a business gitu. Jadi dia fokus purely on the personal branding, and that works for her gitu. Kalau di kita seperti ini, we have other entities yang kita harus worry about juga gitu. Yang tentunya bukan hanya satu manusia yang bisa pegang semua. Tapi hati-hati juga kalau terlalu banyak manusia yang megang, dan kita mau jadi pudar, ya udah. Selesai. Jadi memang harus berjalan beriringan, tapi harus memastikan bahwa core brandnya itu tetap kuat, core personal brandnya tetap kuat, tapi you bisa mengangkat orang-orang lain supaya lebih memajukan brand inti gitu, if that makes sense, untuk menjawab pertanyaannya Virginia ya. Terjawab ya Virginia ya. Itu panjang dan bagus tuh kita tadi topiknya tuh. Nanti dicatat, ingat screenshot lalu post di story, tag kalau mau dapat hadiah. So maybe I have a question for you, Clemens ya. Yes. Soalnya kita emang kesepakatan udah dari awal sih guys mau saling menanyakan ya. Tapi buat teman-teman yang mau nanya juga, boleh tanya di question box ya, Q&A box sih. Karena aku belum nemu yang ada di Q&A box terkait dengan topik yang kita lagi bahas hari ini. Jadi ya udah aku lanjut ke pertanyaan aku aja ya. Boleh. Untuk followers yang lagi nonton dari Aaron's English kan sedikit penasaran. Ini Clemens ini start untuk Entrepreneur Society itu dari mana? Kenapa bisa ada Entrepreneur Society dan ya visi dan misinya apa sih gitu untuk bikin Entrepreneur Society ini? Jadi sebenarnya di Entrepreneur Society itu copy paste dari model komunitas yang dulu saya bikin di Australia. Saya lama ngerantau dari 2003 sampai 2015 lah, 14-15 lah di Melbourne. Nah, kota asalnya Aaron juga. Cuma kita ketemunya di Jakarta ya. Iya. Asalnya di Melbourne dulu ya. Iya. Tapi berarti itu 10 tahun lebih ya, Clemens ya? 12 tahun lah, ada 12 tahun di luar. Okay. Nah, jadi memang kalau ngomong culture saya sudah teradaptasi dengan culture yang ada di sana dan ngelihat kembali ke Indonesia, ngelihat justru kalau misalkan memang bisa gitu loh. Indonesia tuh adalah negara yang sangat kaya dan penduduknya banyak banget. Cuman kalau Indonesia mau benar-benar maju, kita tuh harus bisa bergandengan tangan tanpa ada sekat-sekat. Jadi visi misinya di Entrepreneur Society itu adalah untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi member-membernya memang pengusaha semua, dan kalau misalnya memang teman-teman yang baru mau terjun pun, kita juga pandu, bahkan sampai karena corona kemarin kita ada kurikulumnya itu kelas 1 sampai kelas 6 kayak SD ya. Kalau pengusaha tuh mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, di setiap kelas ini mereka akan ngalamin tantangan yang berbeda. Contohnya kalau kita ngelihat waktu kelas 1 2 3 baru mulai, itu tuh mereka baru mulai yang namanya ngerintis, fokusnya di sales, cari omset, cari duit, branding, marketing, itu semua. Kalau udah ngomongin kelas 4 tuh udah mulai manajemen, ada middle level management, kelas 5 tuh udah mulai ada upper level, C-level. Kalau kita ngeliat kayak Aaron English dari Fluent House of English juga, itu kan bisnisnya udah di kelas 3, kelas 4. Sama seperti saya ada beberapa lini industri juga, itu udah, dan itu tantangannya adalah untuk replikasi diri. Karena kalau nggak, habis waktunya gitu loh. Dan ini yang diajarkan di Entrepreneur Society supaya Indonesia bisa maju gitu istilahnya, biar jadi pengusaha-pengusaha ini. Nah, karena di era corona kemarin banyak yang bisnisnya pada turun, dan banyak orang-orang di luar sana juga yang stuck ngelihat kayak butuh cari peluang ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, atau bahkan jam kerjanya dipotong, yang travel industry banyak yang dirumahkan. Itu kita bikin ada Instagramnya peluangusaha.tes. Ini untuk sebenarnya sesimpel dropship untuk bantuin teman-teman yang punya produk bagus-bagus lah. Jadi tujuan kita untuk support member dengan tadi ngebantu apapun yang bisa kita lakukan untuk ngangkat bisnisnya mereka. Dari personal branding, dari branding. Nanti kita ada YouTube channel juga untuk interview teman-teman. Nanti mungkin Aaron akan masuk lagi pasti. Interviewnya lebih pakem. Cia. Karena kan cuma 1 jam. Nanti kita ceritanya lebih intens. Jadi kisah perjuangannya dulu waktu mulai ngerintis pas pertama itu
tahu banget waktu Aaron masih canvassing dari sekolah ke sekolah, nanyain mau nggak diajarin bahasa Inggris. Oh gila itu, Aaron tuh anak muda yang punya semangat juang tinggi yang kayak gitu tuh ceritanya perlu ini. Orang Indonesia tuh banyak yang belum tahu dan mereka perlu dapat inspirasi seperti ini contohnya. Kita nggak ngomongin orang-orang sukses di luar sana yang udah kaya-kaya, berarti itu udah biasa lah, udah banyak channel-channel yang lain. Tapi kalau kita mau ngangkat justru member-member kita yang masih berjuang dan gimana cara kita bisa berkembang sama-sama gitu. Itu visi misinya di Entrepreneur Society sih. Jadi untuk bisa maju bareng-bareng, Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan masyarakatnya sejahtera. Itu betul banget dan itulah alasannya kenapa sampai sekarang aku masih loyal lah sama The Entrepreneur Society karena memang lihat what they stand for itu memang sesuatu yang benar-benar pure dan benar-benar sesuatu yang dibutuhkan lah ya di Indonesia saat ini karena ya untuk karena mungkin dapat pengalamannya tersendiri lah ya untuk bagaimana perjuangannya itu seperti apa dan semua ilmu-ilmu yang kita belajar along the way seiring berjalannya itu seperti apa gitu ya. Dan memang kita butuh yang namanya support ya backup lah gitu ya. Support network ya, sorry lupa katanya. Udah lupa bahasa Inggrisnya ya. Bukan supporting itu CS dong. Apa sih? Support network boleh lah, support network. Support network lah ya. Support network untuk teman-teman kita yang seperjuangan gitu ya untuk membangun bisnis kita masing-masing gitu. Dan I wanna ask you a little bit, Clemens, kalau di era corona seperti ini ya, di era pandemi seperti ini, kan Clemens ini kan bantu dan mentorin banyak sekali anak-anak yang pengen kembangkan bisnisnya atau mungkin sedang kepikiran untuk kembangkan bisnisnya sendiri segala macam ya. Era corona ini sedikit menambahkan urgensinya tidak untuk mulai merintis ke entrepreneurship dan apakah itu urgensinya seperti apa dan apakah itu merubah sedikit caranya, metodenya untuk merintis ke entrepreneurship dibanding dulu sebelum corona. Maybe you can explore that a little bit. Mungkin kalau kita lihat dari background dulu kita di Australia ke Jakarta gini kita kayak travel back in time nggak? Kita kayak balik waktu ngelihat teknologinya lambat, internetnya lambat segala macam. Ojek online baru mulai ada waktu dulu 2015 gitu kan. Tapi Corona ini akan jadi katalis dan justru ini kesempatan. Kalau kita lihat justru di setiap krisis tuh ada peluang. Nah kita lihat yang kita nih sekarang lagi di level out nih. Perusahaan yang gede itu semua lagi drop. Sekolah, travel, semua. Tapi saya selalu bilang justru buat yang kecil-kecil itu ada kesempatan untuk mereka terbang tuh untuk mulai. Kalau mau terjun dari sekarang dan lihat peluangnya. Ada satu story yang salah satu mentor saya juga yang Aaron udah pernah ketemu dulu, si Pak Hengki pernah kenal ya. Dia mulai dulu bisnis dari tahun 95 dan tahun 97, 98 itu kan krisis gede tuh yang benar-benar global economic crisis sampai kerusuhan. Di situ banyak perusahaan dia jualan komputer lah pokoknya. Pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan gede yang utangnya dolar USD. Jadi mereka banyak yang nggak bisa survive karena utangnya gede, bunganya naiknya tinggi banget. Akhirnya pada bangkrut, banyak yang istilahnya suicide juga di situ. Tapi justru karena pas dia baru mulai dia nggak punya utang, di situ dia juga tahu bahwa market masih butuh komputer. Dia pasang iklan di koran. Zaman dulu masih koran, nggak ada social media. Jadi pasang iklan di koran gila-gilaan dan bisnisnya naik cepat. Sekarang dia udah 3 perusahaan TBK, omsetnya triliun. Ya kalau kita ngomong itu, jadi benar-benar di saat seperti ini, justru ini urgensinya untuk kalau misalkan belum atau lagi memikirkan, apalagi kalau kamu udah misalkan kena PHK atau kena pengurangan ini, mulai belajar sesimpel kalau untuk mulai terjun kan bisa dari dropship dulu, itu kan nggak perlu pakai modal, misalkan. Mungkin salah satunya contoh kayak kelas Englishnya Aaron, kalau misalkan ada referensi, dapat ini nggak referral commission. Nah, itu kan salah satu contoh. Nggak tahu nanti dipikirin aja Aaron. Ini tanpa nanya. Tapi kalau ada referral begitu kan kamu bisa dapat setidaknya tambahan income buat jajan lah. Anggap mungkin satu orang yang masuk dapat 10.000, 20.000, atau 50.000 or something kayak
contoh buku di Entrepreneur Society harganya 249. Kalau kamu pengen jadi reseller atau apa, boleh dapat 50.000 gitu untuk setiap penjualan buku dengan kode. Kita bisa bikinin kodenya. Nanti yang peluang usaha .tes tadi Instagram itu juga program dropship khusus untuk support member-member kita yang punya produk dan diajarin digital marketingnya, bikin konten, diajarin untuk minimal di Instagram tuh bikin konten seperti apa, posting seperti apa, itu semua ada modular videonya supaya bisa minimal make money lah untuk survive dulu gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya harus terjun apa enggak? Yes, this is the time. I have a question and I think ini ada yang muncul di question box ya. Aku mau yes. Karena ini soal tentang making money dari social media juga ya. Kita lagi bahas topik tentang social media, entrepreneurship gitu-gitu ya. Untuk making money dari situ ada, sebentar aku lagi cari. Oke, ini pertanyaannya dari... Nah, oke. Bisa lihat pertanyaannya? Keren. Okay. Bisa begitu. Bisa dong, bisa. Justru lebih enak kayak begini caranya. Lebih betul. Enak kayak begini. Banyak yang nanya di komen soalnya. Kalau di komen-komen kan apa ya gimana ya, kayak kurang begitu kelihatan gitu. Tapi menurut aku kalau di format Q&A seperti ini lebih engage sih. Ya. Nah, aku baca pertanyaannya. Dia bilang dari Rachel Lay 10. Kenapa Instagram kalau banyak followers nggak dapet uang, nggak kayak YouTube gitu? Oke, nah ini mungkin aku kasih tanggapan aku sedikit, lalu Clemens bisa kasih tanggapannya juga. Kalau Rachel lagi nonton atau mungkin ada teman-teman yang lain yang juga kepikiran seperti ini, kalau menurutku ya, ini sesuatu yang memang kalau menurutku kadang-kadang kita kurang tahu ya tentang bagaimana untuk memainkan platform ini dengan benar gitu ya. Pertanyaannya bilang kalau kenapa kalau di Instagram banyak followers nggak dapat uang, tapi di YouTube bisa dapat uang. Nah, tapi kadang-kadang juga ada di YouTube subscribersnya banyak, tapi dia nggak dapat uang. Seperti itu. Karena ada, ini sedikit technical sih, tapi kalau di YouTube ada mekanisme yang memang jadi kayak persyaratan untuk orang menghasilkan uang dari YouTube. Istilahnya bisa mengiklankan produk-produk di YouTube atau menggunakan yang namanya AdSense gitu, supaya iklan-iklan itu tuh yang skip ad itu bisa masuk ke YouTube. Misalkan salah satu persyaratannya videonya harus minimum 16 menit. Itu memang dari YouTube langsung dari sana itu videonya harus sekian banyak menit untuk bisa lolos dan bisa masuk ke YouTube AdSense. Subscribersnya harus minimum 100.000 misalkan ya, kayak begitu. Mungkin karena dari aku pribadi lebih kuat di Instagram daripada di YouTube. Di YouTube aku pribadi juga baru mulai merintis lah ya, subscribernya juga nggak seberapa di YouTube. Tapi di Instagram aku pribadi ya menurutku ya sebenarnya sangat amat bisa untuk menghasilkan uang dari Instagram gitu. Malah I'm the living proof of it gitu. Karena kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, which was bagaimana kita bisa thrive dan bagaimana urgensi corona dan virus ini untuk orang-orang yang entrepreneur atau freelancer seperti aku itu memang sangat terasa banget, di mana seperti aku bilang semua usaha konvensional aku untuk fluent English course training, schools, companies itu lagi on hold dulu dan kita fokus ke social media gitu, khususnya ya Instagram, which is our strong point. Dengan namanya kita menciptakan program-program buat orang-orang, kita lihat setiap detail dari konten-konten kita itu bagaimana kita bisa ya memonetize itulah ya, tapi dengan cara yang fair dan adil dan tidak mempermainkan followers atau konsumen kita ya, itu sangat bisa gitu. Sempat aku ngobrol sama temen juga yang dia sedang kepikiran untuk bagaimana dia bisa memonetize Instagram dia juga gitu. Dia followersnya baru sekitar 15.000 organic followers, dan dia bahas tentang sejarah. Dia bikin konten-konten tentang sejarah. Tapi dengan cara yang unik, dengan cara yang seru, supaya orang tuh bisa gampang menyerap gitu.
Cuma aku bilang, bro, ini sebenarnya sangat amat bisa lo cari pemasukan dari sini. Karena yang namanya kita membuat konten, yang namanya kita mengajarkan orang, ini kan jadi profesi kita. Dan istilahnya kita harus diapresiasi dong untuk apa yang kita kerjakan gitu. Yes. Tapi ada satu guiding principle yang aku selalu ngomong dan aku juga kasih tahu ke teman aku ini, grow, yes, tapi grow meaningfully and grow ethically. Jadi kenapa aku ngomong begitu? Karena rasanya sekarang saat-saat ini aku lihat banyak sekali contoh orang-orang yang grow-nya boom di Instagram atau di social media manapun, boom banget. Tapi dan dia memonetize, tapi dengan cara yang sangat-sangat licik dan sangat-sangat tidak beretika. Dan malah akhirnya hancur. Semuanya hancur, ketahuan dia liciknya kayak gimana. Saya tidak mau sebut-sebut nama ya, tapi pokoknya saya udah lihat banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Jadi menurut saya sendiri, kalau kita namanya mau memonetize atau ya kasarnya dapat duit lah dari social media, ya emang harus dengan cara-cara yang beretika dan fair kepada followers kita. Istilahnya lo udah earned it lah untuk dapat duit dari followers lo. Contoh Aaron's English deh. Kita dari awal 2018 bikin Aaron's English sampai 2020 deh. Kita merah. Gue harus keluarin duit sendiri buat bikin konten di Aaron's English. Gue jujur aja ya, terang-terangan aja, I spent around 50 million on content for Aaron's English dari duit Fluent. Dan itu lobbyingnya yang gue harus lakuin ke ke finance di Fluent. You don't know ya berapa banyak lobbying yang gue harus lakuin ya untuk ke finance. Bisa minta tolong nggak? Even though I'm the owner ya, cuma I always give the autonomy to my finance, to my business development and everything untuk melaksanakan apa yang mereka perlu melaksanakan. Di finance, aku nggak seperti dictator. Jadi even si ownernya pun, kalau dia mau gunakan uang perusahaan untuk apa, dia harus ngelobi dan dia harus menjelaskan, gue akan pakai duitnya buat ini, dan return on investmentnya ini, dalam waktu ini. And I had to explain that to my finance to get the money I needed to run Aaron's English untuk setahun lebih bikin konten. Karena namanya making content within a professional way itu butuh duit untuk shootingnya, lightingnya, editingnya, bayar orang-orangnya, graphic design-nya, waduh everything deh gitu. Itu butuh duit. Jadi memang untuk setahun lebih pertama itu pokoknya sampai tahun ini benar-benar nggak make money banget, benar-benar merah banget. I lost like 50 until 60 million rupiah in building Aaron's English. Jadi istilahnya give baru take. Jangan take duluan. Jangan pernah take duluan. Selalu give dulu. Give dulu baru take. Nah, di tahun 2020 ini, dan aku rasa, makanya aku bilang dari awal, kok kayak timingnya pas banget deh. Tahun pandemi seperti ini untuk aku take sedikit. Untuk Aaron's English saatnya kita take sedikit aja. Karena memang di tahun pandemi ini kita kena. Jadi kita harus pivoting dong, harus cari cara lain untuk survive gitu. Makanya aku buatlah take sedikit. Kenapa aku bilang take sedikit? Taruhlah program Aaron's English on WA. Aku cuma charge 100.000 untuk program itu. Malah untuk anak-anak batch 1 aku cuma charge 50.000 gocap, aku cuma charge segitu doang. Kalau misalkan aku memang mau greedy, mau rakus, dan benar-benar kayak vacuum cleaner sedot tuh duit. Bisa aku charge per kepala 500.000 sebulan, kayak les konvensional. Bisa banget aku charge segitu, karena memang kalau lo mau dapet native speaker, lo mau dapet bule native speaker untuk ngajarin lo les, emang perlu segitu duitnya. Bisa banget aku sedot, like a vacuum cleaner. Sedot tuh duit. Wah, gue kaya raya deh di tahun corona seperti ini, di tahun pandemi seperti ini, di mana semuanya lagi bertumpangan, gue super duper kaya raya. But I don't do that. Because grow ethically and grow meaningfully gitu. Karena ya it's just not worth it. Bisa aja gue sedot sekarang, tapi it doesn't mean
people will be loyal to Aaron's English in the long run gitu. Gue mending Aaron's English sebagai personal brand itu awet di mata orang daripada gue make a quick buck from making programs tapi yang super duper mahal yang nyedot duit dari orang and make a quick buck and run. Karena banyak banget orang-orang yang kayak begitu di social media yang mereka boom bikin di social media, bikin program yang gila ampuradul programnya nggak jelas isinya, harganya selangit, tiba-tiba hilang, tapi kayak beberapa tahun kemudian muncul lagi, bikin sensasi lagi. Kan sekarang kayak begitu. Orang tuh bikin sensasi nggak pakai otak. Sorry ya, ini sedikit ranting juga ya. Tapi it's so true. Aduh it's so kayaknya benar-benar things that I have been thinking about ya tentang namanya growing meaningfully on social media, kasih impact yang memang untuk mencerdaskan masyarakat segala macam untuk pokoknya hal-hal yang kita berfaedah gitu ya di social media. Jangan stupid lah ya di social media. Kok kayaknya tahun ini benar-benar events that have been happening, kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini tahun ini kayak proves it right gitu. And I'm sure you would agree as well. Untuk entity yang memang bergerak di entrepreneurship, sometimes I'm speechless lah at the things that happen around me. Itu namanya kalau aku selalu sebut kayak if you believe in God, Tuhan nempatin malaikatnya at the right timing, dikasih right timing, semuanya planning. Sebenarnya kalau kita fokus untuk bantu orang lain dulu, saya selalu bilang fokus bantu orang lain dulu. Pasti duitnya, berkatnya akan datang belakangan, dan itu salah satu esensi pengajaran kita di The Entrepreneur Society. Jadi itu juga sama seperti Aaron bilang, benar-benar this is the time. It's good, dimana semuanya lagi pada ngedrop, tapi justru karena kita udah tebar benih, kebaikan, semuanya, itu justru sekarang mungkin saatnya digantikan. Berkatnya mengalir. Yang ini justru malah bisa support bisnis-bisnis yang offline. Well done. Wah, itu dalam banget. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Instagram dan YouTube, dua-duanya platform, dua-duanya bisa make money. Jadi dari Instagram banyak sekali yang make money juga ada gitu istilahnya, tergantung cara kamu pakai. Tadi kalau saya nambahin cuma itu aja. Kita ada creative content marketing agency, jadi kita handle banyak brand, termasuk media-media besar kayak kita yang bikin Womanpreneur, Halo Duit dan sebagainya. Itu juga semua bikin media yang add value dulu, kasih ilmu, kasih konten, kasih pengetahuan dan sebagainya. Jadi ada duitnya, gede. Jadi ada duitnya gitu loh, bisa macam-macam gitu ya. Sorry. Ada alarm tadi. Kita another 15 minutes, is it okay? Boleh, ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, coba diangkat lagi. Tadi Rachel kayaknya cukup terjawab lah ya. Iya, cukup terjawab lah ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaan lain kayaknya banyak nih di comment box juga nih. Ya, atau mungkin dari komen. Kak, tolong di-save ya live-nya. Iya, growth ethically and meaningfully. Thanks, Aaron. Mantap. Atau motivasi Aaron buat konten belajar English. Wah, ini banyak banget nih komennya nih. Seru nih kita nih. Ini ilmunya mantap nih. Mahal nih hari ini nih. Kak, maaf live IG-nya tolong di-save ya biar bisa tonton ulang. Iya. Nanti di-display juga deh. Ini ada pertanyaannya lumayan menarik, ada yang tanya juga, ini maybe something you can answer for us. Nih, live plug in your community. Boleh. The Entrepreneur Society mah sesimpel, cuman tinggal follow Instagramnya aja, entrepreneursociety.co, terus ikut eventnya. Ada di situ nanti, di link di bio saya juga ada kok linknya, kalau mau lihat di linknya ada untuk pendaftaran, terus nanti ikutin aja flow-nya dari situ, nanti dimasukin. Cuman sekarang masih bentuknya grup WhatsApp, kita udah develop aplikasinya tuh nanti akan mandu dari kelas 1 sampai kelas 6, ada PR-nya, ada worksheet-nya, semua gitu kan. Jadi nanti baru daftar ulang lagi di sana kalau udah launch. Lagi isi konten sekarang. So, sedikit lagi, bersabar. Mantap, gitu mantap. Ya. Itu menurut aku sesuatu yang masih aku sangat perlu mempelajari, back end operationsnya untuk kayak bikin app lah, untuk
bikin lebih terstruktur, worksheetnya, semua activitiesnya itu segalanya kayaknya emang mesti banyak banget nih aku perlu belajar dari tes ini. Sama-sama, sama-sama. Kita selalu belajar bareng dan enaknya kita nih saling sharing. Jadi jangan ada yang sombong, yang gimana kalau udah di atas kita bantu yang di bawah. Yang tadi kelas Hmm. 1 sampai 6, kelas 4, 5, 6 bantuin adik kelasnya. Ya, semoga sustainable seperti itu yang kita harapkan biar terreplikasi. Jadi bukan cuma Aaron atau Clemens, tapi banyak orang-orang lain nanti yang menyebarkan kebaikan. Amin. Amin, amin. Oke, berarti Pertanyaan kita lanjut. close ya. Ini untuk apa pertanyaan dari Zu Chandra ini. Thank you for the Thank question, Zu you for the Chandra. questions. Alright, Hmm. untuk beberapa menit terakhir ini, kalau dari aku sih, aku udah siapkan beberapa rapid fire questions untuk Clemens nih. Oke. So our followers from Aaron's English bisa lebih mengenal Clemens itu seperti apa orangnya, dan get to know you a little bit more ya. You ready? Oke, siap. Alright, Apa wait, nih? I gotta get the list. Oke. All right. Some rapid fire questions I've got here ya. Oh, Uh, kasih jawabannya itu satu atau dua kalimat aja. oke, Ya, simple aja. Alright. oke. Tapi in general in life nggak apa-apa ya. Boleh. General aja ya. General aja. Oke. Lebih prefer punya teman banyak tapi nggak deket atau teman sedikit tapi deket? Sedikit tapi dekat. Why? Karena teman banyak, tapi yang loyal, inner circle-nya itu yang benar-benar bisa dipercaya akan bisa jalan bareng-bareng sampai nanti kita ke gerbang terakhir kehidupan. Wah, cool. Okay, and then next one, YouTube, Instagram, yang mana yang lebih sulit untuk dikembangkan? Instagram sekarang, karena algoritmanya sih. Oke. Ya, jadi harus benar-benar bikin konten, udah nggak bisa main display lagi. Kalau YouTube asal ya sama aja sih udah bikin konten, tapi setidaknya YouTube itu masih nggak ada blockingnya. Jadi langsung kalau kita udah posting, followers bisa nonton. Kalau di Instagram tuh masih dibuka algoritmanya sedikit-sedikit, porsinya 10%, terus tambah lagi. Kalau emang kontennya bagus, baru dikasih ke followers. Jadi sedikit lebih tricky. I think, I don't know, maybe you can answer that one better. Ya. Kalau from my perspective, iya sih aku malah kayak sedikit lega dengar jawaban itu karena berarti udah boom di Instagram duluan yang lebih susah. Ya udah nggak apa-apa, berarti seharusnya YouTube itu walk in the park lah ya. Lebih gampang funnel-nya. Tapi benar sih di Instagram itu benar-benar harus perhatiin algoritmenya bekerja gitu ya. Karena kadang-kadang aku sampai takjub sendiri dengan cara kerjanya si algoritma itu. Misalkan biar masuk ke explore itu komen-komennya harus dijawabin dalam waktu 1 jam setelah diposting, dan kalau jawabin komen itu kalau bisa yang lucu-lucu, yang emang kalau di komen itu dapat likes banyak supaya itu rame comment sectionnya, jadi memang sedikit challenging ya. Kalau di YouTube kan you tinggal bikin videonya yang bagus, tinggal diposting, nah itu upload, dan even bertahun-tahun kemudian videonya itu ada, orang tetap rame nonton. Iya. Yes. Kalau Instagram lebih bikin capek sih emang. Lebih tricky, I can testify. Okay. All right, next one. Yes. Next question is, setelah pandemi ini, kebutuhan untuk Clemens traveling kemana-mana terpengaruh nggak? Dan dari segi apa aja gitu? Sekarang kita banyak switching online, dan justru pada saat PSBB gini malah ngerasa lebih efektif karena biasanya kita capek di traffic. Benar-benar saya banyak meeting sehari bisa 3-4 kali, dan kalau traffic itu udah habis tuh. Tapi justru kalau kayak gini meeting 1 jam pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai Skype, itu mungkin kebutuhan untuk travelnya malah berkurang, tapi lebih leisure, sama nanti kita pergi community jalan-jalan.
Kita do Bali trip lagi mau nggak, Aaron? Kayak seru ya. Mau banget. Asik. Ah, Gitu. bener-bener apa namanya cuci mata itu butuh banget deh. Masih single kan? Maybe. Maybe. Gantian rapid fire question. Oke. Ayo, lanjut. Speaking of travel ya. Oke, simple, gunung atau pantai? Both. Tapi kalau disuruh pilih pantai. Oh, pantai kenapa? Karena bisa berenang. Saya suka berenang, guling-guling di pasir. Kayak ikan dugong. Kayak dugongnya. Oke, and then Melbourne atau Jakarta? Business-wise Business-wise Jakarta. Business-wise Jakarta. Tapi kalau untuk culture sama hidup, enak Melbourne sih. Kalau dari segi bisnis, kayaknya Melbourne Very slow. lebih relaxed daripada Jakarta gitu ya, lebih slow pace gitu ya. Lebih santai dan labornya mahal. Iya, labornya mahal. Jadi kita nggak bisa Udah gitu punya staff labornya banyak. mahal, rentnya juga mahal. Aduh, kacau. Benar. Tapi How about you? kalau untuk culture-nya dan segala macam ya memang karena slow paced life yang di Melbourne itu cukup terkenal ya, itu yang bikin enak sih. Iya. Kangen nggak Melbourne, Aaron? I'm waiting for the day aku bisa jalanin bisnis dimanapun. I can live wherever I want, but I'm still running my business. Bisa, bareng-bareng. We will do that. Wow. Yes. Alright, I have 2 final questions. Rapid fire. Kalau dapet ide, untuk dapet ide itu yang paling unusual, paling unik di mana? Toilet. I have to be honest. Yes, Jadi yes. kalau nulis The caption, truth needs to come out. We will hear it today. Yes. Kalau nulis caption panjang yang berfaedah, biasanya itu deh di mana sekarang. Waduh. Berarti harus mulai dimasukin dong ke caption inspired from the toilet. Lokasi. Tapi kalau aku nggak terlalu jauh ya dari toilet, di kamar mandi. Sama dong. Oh, oke. Iya. In the shower banget. Yes. In the shower, yeah. If I'm taking a shower, I might be taking a shower and then suddenly I think of an idea, dan aku tuh orangnya gampang distracted ya, gampang terdistraksi gitu ya. Jadi kan kalau lagi mandi begini kan badan basah dong, nggak bisa catet, nggak bisa apa gitu. Ron, nggak boleh lupa idenya, Ron, nggak boleh lupa, inget terus sampai keluar kamar mandi, terus begitu udah kering badannya langsung deh catet. Iya. Aduh. Alright. I have one final question, and then there is someone who asked the question. Kayaknya Clement bisa jawab juga deh. Boleh. Habis suara nih, habis ini. Habis suara, nggak apa-apa. Soal mendapatkan ide, lebih senang ketik atau tulis tangan? Ketik. Jadi kalau sebenarnya nggak ketik, lebih ke voice note sih. Jadi pada saat ada ide, langsung rekam di handphone. Kayaknya bagus gini. Kayaknya bagus gini. Terus nanti di review, baru kita lihat. Terus kalau memang benar-benar bagus, bisa di action plan, kasih timeline. Kalau misalkan memang belum saatnya, ya ditaruh di ide bank ide aja. I think for me sih lebih ke tulis tangan ya. Karena memang waktu sejak kecil kalau mau hafal sesuatu, mau ingat sesuatu, kalau ditulis tangan itu kayak lebih masuk deh ilmunya. Dan kalau diketik, kalau aku tuh karena itu gampang dihapus ya, jadi kan tinggal delete, itu juga gampang terhapus dari pikiran juga gitu. Oke. Iya. Alright, there is one final question from Nalsalisa_ginting ya. Dan ini lebih ke toko offline segala macam ya. Mungkin bisa dijawab sama Clemens. Kalau aku bisa contribute to the conversation, I will, but I'll give it to Clemens first ya. Punya bisa ya.
punya toko offline ya ini ya, belum mulai jualan di online atau medsos, bagaimana kamu mulai online-nya, kerja sendiri atau gaji orang IT yang paham jadi admin OL? Tergantung toko kamu tadi kelas berapa. Kalau kita bilang kalau udah kelas 3 kelas 4 omset. Maksudnya omsetnya udah cukup stabil, kamu bisa gaji diri kamu ada spare duit untuk gaji pegawai, boleh kamu pakai karena untuk bikin ini biasanya tuh butuh effort dan kamu mesti banyak mikirin kan. Kita udah habis waktunya keseharian ngurusin bisnisnya, terus kita harus mikirin bikin konten lagi untuk marketing. Itu mungkin akan sulit. Tapi kalau misalkan belum masih kelas 1 kelas 2 yang belum punya omset yang stabil, jadi itu bisa juga dikerjakan sendiri sebenarnya bikin konten. Asal kamu mau komit sediakan waktu mungkin 1 hari 1-2 jam, atau kamu sediakan 1-2 hari untuk bikin konten selama 2 minggu ke depan, itu bisa. Jadi konten tuh harus sesuai dengan target pasarnya. Ngelihat target pasarnya, kalau kita ngomongin, kita ambil contoh Instagram lagi yang paling gampang, itu siapa target pasarnya dan apa yang mau kita omongin. Kontennya harus punya relevansi dan bisa add value. Tadi kayak Aaron bilang, kasih bantuan, istilahnya ilmunya atau edukasinya atau informasinya atau apa yang menarik. Dan kita juga mesti ngelihat dari perspektif klien atau target pasar kita. Seperti kita main Instagram, kita cuma akan nge-like, nge-share, sama nge-save kan konten yang ini gue banget nih. Jadi bisa bikin konten-konten yang seperti itu. Mau bikin kontennya gimana, bisa pakai aplikasi Canva gratis, Filmora Go juga waktu itu belajar dari Aaron, dia editing, nanya di grup kan, ada grup entrepreneur saya, yang suka pada ngedit video di handphone, pakai aplikasi apa? Aaron bilang Filmora Go, sampai sekarang masih dipakai, thank you Aaron. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya gratis, yang bisa dipakai gitu, jadi nggak perlu takut untuk mikirin gimana-gimananya, sebenarnya bisa mau mulai ngelakuinnya nggak gitu. Tinggal nanti kalau mau ngomong teknis dari Instagramnya sendiri, dari bio profile, segala macam, kalau saya selalu bilang, ingat sediakan atau jadi impact. Jadi bukan cuman serta-merta jualan, tapi kita harus bisa berikan sesuatu tuh yang impactful buat mereka. Kalau bisa soft selling, jadi mungkin kita kasih pengajaran, baru nanti disebutnya sales funnel. Funnelnya mau ke arah mana nih? Mungkin kamu kasih dari contohnya kita bikin kayak sesi-sesi seperti ini, terus nanti mungkin mau ngarahin ke kelas, boleh, mau ngarahin ke apa, boleh, atau kalau misalnya ke toko itu, jadi kamu punya produk nih, produk apa? Coba pikirin produk-produk ini tuh menjawab solusi sebuah problem nggak? Nah, problemnya itu ada di siapa? Kamu menyediakan solusi buat mereka, itu akan jauh lebih gampang buat kamu jualan nantinya. Switching ke online-nya seperti itu, konten-konten ya. Semoga cukup menjawab. Gak tau kalau Aaron ada yang mau nambahin nggak? Kalau aku lihat dari pertanyaannya sih, kalau punya toko offline, belum mulai jualan di online atau medsos, bagaimana langkah-langkah memulai online shopnya? Kalau di aku sih, ya memang kembali ke itu tadi ya. Aku menjawab dari bagian kedua pertanyaannya, which is kerjakan sendiri atau gaji orang IT yang paham jadi admin OL. Ya tergantung kapasitas masing-masing orang sih. Kalau misalkan aku sebagai owner toko offline nih, kalau aku memang punya capacity dan niat untuk jalanin di online shop, kenapa enggak? Sekarang toolsnya untuk belajar sendiri itu banyak banget. Tutorial YouTube banyak, gratis. Apps-nya ada banyak banget. Bisa untuk video editing, pakai InShot, bisa untuk graphic design-nya pakai Overapp, ada banyak banget tools-tools yang bisa dipelajari dan dipakai untuk menjalankan online kamu ya. Kalau tapi itu tergantung kapasitas dan niat orangnya gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak mau menjalankan itu atau memang tidak punya kapasitasnya, nggak apa-apa kok. Aku bilang kalau misalkan you mau hire IT atau misalkan mau pakai agency, social media agency, misalkan pakai social media agency-nya Clemens, Hologram, kenapa enggak kan? Why boleh. Iya, serahkan saja ke experts-nya kan. But of course, ya ini aku jujur juga ya. Yang namanya kita serahkan sesuatu ke pihak ketiga untuk mengerjakan, kita nggak boleh jadi perfeksionis gitu. Kita harus memang kasih sedikit ruang kepada pihak ketiga ini untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan kurang lebih sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu. Tapi jangan berharap itu akan 100% sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena bukan kamu yang kerjakan gitu. Hanya kamu yang bisa mencapai 100% apa yang kamu ingin mencapaikan gitu. Bukan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bisa
melaraskan atau enggak kayak mencocokkan kurang lebih you mau seperti ini kan, but it's Ya, never gonna be 100% what you want. And betul. I've had experience this with this. Kalau misalkan aku mau kasih ke pihak ketiga untuk apa editing video atau untuk graphic design segala macam, bayangan aku segini. Tapi ya yang di output dari si pihak ketiga begono beda. Ya kadang tuh reaksi aku kayak aku nggak minta kayak gini kok. Tapi sometimes aku juga pleasantly surprised. Oh aku malah nggak kepikiran untuk bikin kayak begini. Tapi ini malah cara begono lebih bagus gitu. Jadi menurutku sebenarnya semuanya kembali kepada kapasitas dan niat kita sendiri. Apakah kita sebenarnya pengen menjalankan? Kalau kita memang pengen menjalankan sendiri, harus benar-benar ada niat untuk mempelajari tools yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menjalankan sendiri, boleh. Tapi tolong untuk yang namanya mindset perfectionist banget itu harus dihapus. Ya, betul. Seperti itu sih. Betul. Betul Ya banget. udah, maybe ini kan udah hampir 1,5 jam ya kita ngobrol-ngobrol dan Wow, panjang ya. kayaknya one of the longest IG lives I've ever done ya. Aku pikir IG Live cuma 1 jam limitnya. Oh, beda followers, beda followers. Thank you. Enggak. Kalau IG live emang unlimited sih, cuma actually ya. No, Biasanya ada beberapa 1 yang jam. kok bisa lebih dari 1 jam sih. I don't know. Nah, kayaknya tergantung followers sih sekarang. Udah di open mungkin. I don't know Tapi why. But maybe kalau dari Clement sendiri, dari obrolan santai kita pada sore hari ini ada sedikit kesimpulan yang bisa ditarik mungkin sebagai closing words. Sebagai closing statement, teman-teman ingat yang mau dapetin hadiah. Jangan lupa screenshot kita pose ganteng. Pose ganteng ya kita screenshot dan nanti post di story atau di feed terserah, tag Aaron English, tag Clement Raharja dan Entrepreneur Society juga untuk nanti dipilih apa yang kamu dapatkan hari ini yang paling bermakna, sharingkan juga supaya orang-orang lain bisa lihat. Nih semoga IG Live ini bisa direkam dan masuk ke IGTV-nya Aaron karena lebih dari 1 jam. Kayaknya IGTV di limit juga 1 jam. Jadi nggak tahu tuh nanti gimana. Sayang banget materinya bagus banget loh hari ini. Iya, daging banget hari ini. Kita ngomongin bisnis, ngomongin bikin konten, pengalaman hidupnya Aaron, perjuangan, wah gila, aduh kalau bisa direkam sih keren banget deh. Jadi ingat, jangan pernah menyerah. In every crisis there is an opportunity. So sekarang saatnya, if you wanted to start something, this is the time, karena kamu tuh lagi di reset, dunia lagi di reset, dunia tuh lagi di reset jadi zero, yang gede sama yang kecil disamaratakan, dan yang kecil bisa nyusul yang gede dengan tadi mau bikin konten yang menarik, branding yang tepat, dan justru presensinya akan dilihat sama banyak orang. So, semangat terus, dan itu paling dari saya. Terima kasih Aaron udah nge-host. Kalau nggak cuma sejam tadi, kita nggak sempat panjang-panjang kalau di Clement Raharja. Thank you banget. Oke, thanks Clemens. Kalau dari aku, ya closing words-nya apa? Ya memang ini IG Live-nya sedikit berbeda dari aku biasanya nge-host. Kalau di IG Live yang aku biasanya nge-host itu kita bahas tentang English, tips and tricks segala macam, tapi sedikit berbeda hari ini. Aku juga sedikit sharing bagaimana membangun Aaron's English segala macam, dan Clemens juga sedikit sharing dengan perjalanan hidupnya dari Australia ke Indonesia untuk membangun community yang Clemens sedang membangun ya. Dan memang seperti Clemens bilang untuk saat-saat seperti ini, tahun pandemi seperti ini, untuk yang namanya kita harus gesit dan pivoting dan menyesuaikan diri sama keadaan itu sangat-sangat perlu. Dan kalau buat teman-teman yang masih belum sadar harus menyesuaikan diri, mungkin sekarang saatnya, dan aku rasa banyak sekali yang memang akan sadar karena yang namanya PHK itu lagi banyak, yang namanya unemployed itu juga lagi naik. Jadi tapi kadang-kadang saat-saat seperti itu lah yang you bilang Clemens itu bisa jadi opportunity yang sangat-sangat besar buat orang-orang untuk benar-benar improve the quality of their lives through entrepreneurship dan through content creating gitu ya. Kalau satu message yang mungkin aku bisa kasih ke teman-teman dari chat kita hari ini adalah
mengetahui kapasitasmu seberapa besar, dan benar-benar gunakanlah tools yang ada di sekitar kamu untuk menciptakan apa yang kamu pengen ciptakan. Dan ketika kamu sudah mulai sukses atau sudah mulai grow, jangan lupa untuk selalu grow, apa tuh kata-katanya? Grow ethically. Grow Ethically? meaningfully. Oh, Grow meaningfully. and Yes. ethically. Yes, grow meaningfully and ethically. Karena namanya give, baru take itu sesuatu yang kayaknya banyak banget orang-orang di dunia yang penuh dengan influencers, penuh dengan social media, creating apa bla bla bla. Kayaknya esensi itu sedikit terlupakan. Jadi aku berharap teman-teman yang memang pengen masuk ke social media itu ingat akan hal itu. Yes. Ya. Sekali lagi. Alright, well, I think Thank that's you. enough for today. That's Clemens, enough for thank today. you. Sama-sama. Go bold and beyond. Go bold and beyond, yes. Aaron's English belum ada slogan ya, paling hello, bye-bye. Hello. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, Clemens, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Nah.